Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di kelas 11 IPA dan IPS? Pada hari ini Senin 7 September 2020, kita masih membahas mengenai materi teks ceramah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku masih ingatkah kita mengenai materi sebelumnya, yaitu kita masih membahas juga mengenai teks ceramah yang Ibu tugaskan melalui Google Classroom. Kita kemarin sudah membahas mengenai teks ceramah, kita bahas yaitu mengenai struktur teks ceramah. Jangan lupa nanti dicatat apa saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, ya, dan kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Baiklah, kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas dengan kompetensi dasar, yaitu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan menggunakan struktur yang tepat. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu menggunakan struktur yang tepat dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama selama proses pembelajaran. Jadi nanti kalian akan bisa menggunakan struktur teks ceramah dengan memperhatikan teks kebahasaan. Ya, kalimat yang harus ada dalam teks ceramah, yaitu yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini ya. Yang pertama menggunakan kata sapaan. Untuk kata ganti diri, aku, saya, kalian, mereka, bisa seperti biasa kata sapaan. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama, aku atau saya. Kemudian menggunakan kata pernyataan definisi. Menggunakan istilah yang ada, misalnya kita mau membahas sebuah materi, nanti di situ kalian nanti bisa mendefinisikan apa yang mau kita bahas yang menjadi objek. Kemudian menggunakan kata teknis atau istilah. Selanjutnya menggunakan konjungsi, kausatif atau kata hubung. Kemudian menggunakan konjungsi temporal dan perbandingan. Selanjutnya menggunakan kata kerja. Yang terakhir menggunakan kata persuasif. Kata persuasif inilah yang harus ada dalam teks pidato, karena ini merupakan salah satu ciri khas dari teks pidato. Ya, ini pernah kita bahas. Silahkan nanti dilihat video sebelum Ibu membahas ini. Di situ nanti akan ada semuanya. Selanjutnya, penyusunan teks ceramah. Ada 4. Yang pertama, teks ceramah. Yang kedua, tujuan teks ceramah. Yang ketiga, kerangka teks ceramah. Yang keempat, pengembangan teks ceramah. Topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan ceramah. Topik dapat digunakan dalam penyusunan teks antara lain bisa mengenai masalah pendidikan budi pekerti, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, permasalahan remaja, ataupun masalah keagamaan. Biasanya inilah yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam topik teks ceramah. Nah, kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, menentukan tema ceramah berdasarkan topik. Nanti sebelum kalian membuat sebuah teks ceramah, kalian tentukan dulu topiknya apa yang mau dibahas. Kemudian yang kedua, menulis pokok-pokok isi ceramah. Silakan nanti dicatat dulu pokok-pokok isi ceramahnya apa. Nanti kalian bisa yang selanjutnya mengembangkan pokok-pokok ceramah itu menjadi paragraf-paragraf yang padu, ya. Jadi maksudnya apa paragraf-paragraf yang padu? Paragraf yang sesuai dengan topik atau pokok-pokok isi ceramah. Nanti kita akan belajar di contoh selanjutnya. Nah, cara menyusun teks ceramah yang pertama, mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah tadi dicatat menjadi sebuah paragraf-paragraf. Yang kedua, menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, pada pembahasan sebelumnya kalian sudah kita bahas mengenai struktur teks ceramah, bagaimana cara membuat pendahuluan, bagaimana membuat isi, dan bagaimana membuat penutupnya. Selanjutnya, mencermati kembali hasil susunan teks ceramah, kemudian nanti kalian bisa merevisi atau memperbaiki jika ada kekeliruan.
baik dalam ejaan, tanda baca maupun konstruksi kalimatnya. Nanti sebelum di akhir ini kalian harus bisa merevisi bagaimana susunannya, apakah ini tepat untuk ditaruh di kalimat pendahuluan, apakah ini tepat ditaruh di kalimat isi, atau apakah ini tetap untuk ditaruh di kalimat penutup. Jadi jangan lupa untuk merevisi kembali susunan teks ceramah yang sudah kalian buat. Nah, nanti Ibu sudah membuat tugas di Google Classroom. Silakan nanti kalian cek di Google Classroom, Ibu sudah membuat bagaimana susunan sebuah teks ceramah yang tepat. Nah, di situ nanti akan ada tugasnya. Kemudian kerjakan tugas itu. Tugas tersebut Ibu tunggu sampai tanggal hari Jumat tanggal 11 September 2020. Ya, jangan lupa dikerjakan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan serta jaga protokol COVID-19. Jangan lupa dikerjakan, jangan lupa absen ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Langsung lah Bu. Ini kan kita nyiapin dulu, ngedit dulu, tadi siang aja ngedit dulu.